Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kita semua selalu sehat-sehat saja ya dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, karena masih pandemi COVID-19, jangan lupa ya kalian tetap jaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Stay safe and stay at home. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anindya Cesaria Zahra. Saya adalah anggota IPM 19 Sawangan. Pada kesempatan ini, saya menjadi moderator dalam kegiatan PLS 2021. Saya akan membacakan biodata pemateri sebagai berikut. Nama lengkap, Alman Fadlullah. Nama panggilan, Kak Alman. Tepat tanggal lahir, Jakarta, 16 Maret 1999. Alamat, Jalan Jinjing, Pasir Putih. Jabatan, Sekretaris Bidang, Diklat Kuartir Daerah Hizbul Waton, Kota Depok. Jenjang pendidikan, SD. SD Negeri 4 Kebon Sirih, Jakarta Pusat. SMP, MTS Al-Hidayah Arko, Bojongsari, Depok. SMA Muhammadiyah Sawangan, Depok. S1, sedang kuliah di Universitas Terbuka semester 4, jurusan Teknologi Pendidikan. Pengalaman pemateri. Nama, Wakil Ketua IPM Ranting SMA Muhammadiyah Sawangan dari 2016 sampai 2017. Kedua, Wakil Ketua Dewan Sugli Daerah Hizbul Waton Kota Depok dari 2016 sampai 2018. Yang ketiga, Ketua Dewan Sugli Daerah HW Kota Depok 2018 sampai 2020. Yang keempat, Sekretaris Bidang Diklat Kuarda Hizbul Waton 2019 sampai sekarang. Yang kelima, Sekretaris Bidang Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Depok dari 2021 sampai sekarang. Sekarang kita simak ya penjelasan dari Kak Alman. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian untuk mencatat, karena nanti akan ada tugas di akhir pembahasan. Selamat menyimak. Ya, terima kasih untuk anggota IPM yang sudah membacakan biodata kakak. Nah, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk teman-teman atau adik-adik kakak sekalian, di sini kakak ingin memperkenalkan diri lagi. Kakak namanya Alman Fadlullah, bisa kalian panggil Alman. Nah, tapi kalau di dalam gerakan kepanduan Hizbul Waton itu kita memanggil orang yang senior itu bukan dengan kakak ya, jadi kalian bisa memanggil kakak dengan nama Prakanda Alman. Nah, kita lanjut ya. Di sini kakak ingin menjelaskan tentang materi kepanduan Hizbul Waton. Nah, mungkin kalian yang dari SD Muhammadiyah mungkin udah sedikit tahu apa itu kepanduan Hizbul Waton. Nah, kalau di sini kakak ingin menjelaskan lagi nih dari awal tentang Hizbul Waton. Jadi ketika kalian yang dari sekolah negeri ataupun sekolah yang di luar dari swasta Muhammadiyah, nanti kalian memahami apa itu Hizbul Waton. Nah, Hizbul Waton di sini adalah salah satu dari eskul wajib yang ada di sekolah Muhammadiyah selain dari kitab suci ataupun nanti ada lagi namanya organisasi IPM. Nah, di sini kakak ingin menjelaskan lagi dari awal ya. Nanti kakak akan menampilkan materi PowerPoint yang nanti akan kakak sediakan di sebelah sini ataupun nanti secara penuh ya. Oke. Di sini yang kita akan kakak jelaskan pertama nanti ada yang namanya sejarah kepanduan Hizbul Waton. Nah, apa itu kepanduan Hizbul Waton? Kakak jelaskan di situ. Apa itu nanti kenapa Hizbul Waton ada di dalam Muhammadiyah itu nanti kakak jelaskan. Nah, yang kedua pengertian tentang Hizbul Waton biar kalian paham nih apa itu kepanduan Hizbul Waton. Nah, nanti ada juga kakak jelaskan lambang, simbol dan bendera Hizbul Waton yang biasa dipakai di kepanduan Hizbul Waton. Nah, lanjut lagi nanti ada yang namanya atribut Hizbul Waton. Oke. Nah, ada juga nanti kita nyanyi bareng-bareng tentang himne atau nyanyian mars dari Hizbul Waton. Nah, jadi mungkin kalian yang dari pramuka ada mars sendiri atau ada apa namanya pengertian dan penjelasan tentang kepramukaan, tapi nanti di kakak bakal menjelaskan pokoknya full tentang Hizbul Waton ya. Dan apa bedanya sih pramuka dengan Hizbul Waton? Nanti kakak akan jelaskan. Oke, yang pertama kita lanjut ke materi sejarah ya. Sejarah dari Hizbul Waton. Hizbul Waton itu terbentuk pada tahun 1918. Nah, siapa yang membentuk? Yaitu adalah pendiri dari organisasi Persyarikatan Muhammadiyah
kakak tampilkan ya slide-nya. Nah, di sini kita akan membahas langsung secara penuh bagaimana Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan Panduan Hizbul-Wathon. Nah, berawal dari kekaguman Ki Haji Ahmad Dahlan sewaktu melihat kegiatan baris berbaris. Nah, ini kegiatan berbarisnya adalah kepanduan JPO, Javansi Pathfinder Organization. Nah, yang merupakan gerakan kepanduan Indonesia yang berdiri atas prakarsa SP Mangkunegara ke-7 pada tahun 1916. Nah, jadi waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah pulang dari pengajian rutin melewatilah alun-alun waktu itu. Nah, ketika melewati alun-alun, Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat ada beberapa pemuda yang baris berbaris dengan rapi dan memakai seragam yang sama, dan akhirnya tertariklah Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan kepanduan yang ada di Muhammadiyah. Nah, jadi pemudanya itu diarahkan untuk mengikuti gerakan kepanduan Hizbul-Wathon. Nah, pada waktu didirikan pas tahun 1918 dibentuklah Kepanduan Muhammadiyah dengan nama Pathfinder Muhammadiyah. Nah, jadi dulu Hizbul-Wathon itu namanya bukan Hizbul-Wathon. Jadi sebelum Hizbul-Wathon itu namanya adalah Pathfinder Muhammadiyah. Nah, pada tahun 1920 dengan kata sepakat nama Pathfinder Muhammadiyah itu diubah menjadi Hizbul-Wathon yang berarti pembela tanah air. Nah, nama Hizbul-Wathon sendiri berasal dari nama kesatuan tentara Mesir yang sedang berperang membela tanah airnya. Nah, dulu yang memperkasai nama Hizbul-Wathon itu adalah Bapak Hajdid. Nah, itu adalah salah satu pendiri atau penggagas kepanduan Hizbul-Wathon. Nah, dulu yang memberikan nama Hizbul-Wathon yang menyarankannya adalah Bapak Jenderal Sudirman. Nah, kalian belum tahu kan, Bapak Jenderal Sudirman adalah salah satu dari kader di Hizbul-Wathon. Nah, dulu Bapak Jenderal Sudirman itu kenapa bisa menjadi TNI yang kuat? Karena dulunya Bapak Jenderal Sudirman itu dilatih dan ditempa di kepanduan Hizbul-Wathon. Nah, lanjut ya. Pesatnya kemajuan Hizbul-Wathon rupanya mendapat perhatian dari NIPV, yaitu Perkumpulan Kepanduan Hindia Belanda. Pada waktu itu, gerakan kepanduan yang mendapat pengakuan internasional itu hanyalah yang bergabung sama NIPV ini. Nah, Hizbul-Wathon dengan pendirian teguh menolak ajakan dari NIPV. Jadi pas waktu itu untuk bergabung itu Hizbul-Wathon udah langsung, saya menolak, tidak akan mengikuti perkumpulan di NIPV. Karena HW sudah mempunyai dasar sendiri yaitu Islam pada waktu itu. HW sudah mempunyai induk sendiri yaitu Muhammadiyah, dan sesuai dengan induknya HW anti penjajah sehingga HW tidak dapat mengikuti aturan NIPV dan HW pun dibubarkan pada waktu itu. Pada permulaan zaman Jepang, HW bangkit kembali dan masih menampak kegiatannya. Namun tidak lama kemudian pada tahun 1943 secara terang-terangan Jepang melarang berdirinya organisasi-organisasi kepanduan serta pergerakan lainnya di Indonesia. Jadi waktu itu kepanduan yang ada di Indonesia itu semuanya hilang, gak aktif sama sekali. Nah, setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 29 Januari 1950, Hizbul-Wathon dibentuk kembali berdasarkan amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman agar Panduan Hizbul-Wathon yang merupakan tempat pendidikan untuk cinta tanah air didirikan lagi. Pesatnya perkembangan gerakan kepanduan di tanah air menjadi alasan bagi pemerintah Republik Indonesia waktu itu untuk meleburkan seluruh organisasi kepanduan di Indonesia menjadi gerakan pramuka pada tanggal 9 Maret 1961. Nah, jadi pas tahun 1961 HW itu ditutup dan dileburkan menjadi gerakan kepanduan pramuka. Nah, setelah itu pada tahun 2021 seiringnya reformasi yang ditandai dengan runtuhnya Orde Baru tahun 1998, maka pada tahun 10 Sya'ban 1420 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1999 Masehi, kepanduan Hizbul-Wathon dibangkitkan kembali oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, pas tahun 2021 dikeluarkanlah SK dari pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa HW boleh diaktifkan kembali di seluruh sekolah Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Berkembanglah dan akhirnya pada tahun 2005 didirikanlah muktamar pertama kali Hizbul-Wathon. Nah, itu pada tahun 2005.
Nah, setelah 2005 berkembang terus sampai sekarang ya. Sekarang semua lini yang ada di sekolah Muhammadiyah semuanya itu udah mempunyai kepanduan Hizbul Wathon. Jadi untuk saat ini di sekolah Muhammadiyah adanya Hizbul Wathon, jadi bukan gerakan pramuka gitu. Apa sih yang membedakan gerakan pramuka sama Hizbul Wathon? Sebenarnya sama saja. Yang membedakannya adalah di Hizbul Wathon kita menjunjung tinggi Quran dan hadis. Jadi apapun yang kita pelajari itu masuknya ke Quran dan Sunnah ya. Jadi tidak melenceng dari ajaran al-Islam gitu. Semuanya sama, tentang panduan, tentang bagaimana teknik-teknik pembelajaran itu sama saja ya. Oke, lanjut. Di sini kita akan menjelaskan kakak akan menjelaskan sifat, identitas dan ciri khas HW. Nah, pertama, sifat HW. HW itu adalah sistem pendidikan untuk anak remaja dan pemuda di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Nah, bersifat nasional artinya ruang lingkup usaha HW meliputi seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi semua yang ada di seluruh Indonesia itu bisa berkepanduan HW. Nah, bersifat terbuka artinya keanggotaan HW terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat, mau dari yang muda sampai yang tua itu boleh masuk ke dalam anggota Hizbul Wathon. Nah, lanjut. Di sini ada yang namanya juga bersifat sukarela. Artinya seorang pandu HW itu anggotanya adalah suka dan rela tanpa paksaan atau tekanan orang lain untuk gabung di kepanduan Hizbul Wathon. Jadi tanpa paksaan kita masuk dengan secara ikhlas. Lanjut, tidak berorientasi pada partai politik. Artinya kepanduan Hizbul Wathon itu tidak sama sekali terpengaruh dengan politik-politik ya, tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik, dan HW tidak melakukan aktivitas politik praktis atau yang lain. Jadi HW itu sifatnya ya tetap kepanduan, jadi sama sekali nggak masuk ke dalam politik atau yang lainnya. Oke, lanjut. Identitas HW. HW itu adalah kepanduan Islami yang pertama. Artinya pendidikan kepanduan yang dilakukan oleh HW adalah menanamkan akidah Islam dan membentuk peserta didik yang berakhlak mulia. Nah, HW adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang tugas utamanya adalah mendidik anak remaja dan pemuda dengan sistem kepanduan itu yang ada di HW. Oke. Nah, lanjut lagi. Di sini kakak jelasin apa itu ciri khas HW. Nah, pada dasarnya prinsip kepanduan HW itu menggunakan metode kepanduan yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan. Pelaksananya disesuaikan kepentingan, kebutuhan, situasi, kondisi masyarakat serta kepentingan persyarikatan Muhammadiyah. Nah, prinsip dasar kepanduannya adalah pengamalan akidah Islamiyah. Tuh, jadi yang namanya yang ada di Hizbul Wathon itu berdasarkan akidah Islamiyah tanpa melenceng sedikit pun dari ajaran al-Islam. Nah, lanjut. Metode kepanduannya melalui pemberdayaan anak didik lewat sistem beregu. Kegiatan dilakukan di alam terbuka, pendidikan dengan metode yang menarik, menyenangkan dan menantang. Itu yang ada di dalam kepanduan Hizbul Wathon. Jadi kalau kalian yang sudah terbiasa di pramuka, kurang lebih seperti pramuka juga sama pembelajarannya. Jadi nggak terlalu berbeda gitu ya. Nah, lanjut. Tadi ciri khas HW. Nah, kode kehormatan. Di Hizbul Wathon kita mempunyai kode kehormatan, yaitu janji dan undang-undang pandu Hizbul Wathon. Itu kode kehormatan dari ciri khas HW. Nah, janji pandu Hizbul Wathon itu diucapkan dengan secara sukarela oleh calon anggota ketika dilantik menjadi anggota. Nah, dan undang-undang pandu HW juga merupakan ketentuan moral untuk menjadikan kebiasaan diri dalam bersikap dan berperilaku sebagai warga masyarakat yang berakhlak mulia. Nah, itu sedikit dari identitas HW dan ciri khasnya. Nah, kita lanjut ya. Di sini kakak akan menjelaskan, pasti kalian masih ada yang nggak ngerti HW kayak gimana sih? Apa sih lambang HW, simbol HW atau bendera HW? Nah, jadi sebagai identitas Hizbul Wathon, HW itu mempunyai lambang, simbol dan bendera ya. Di sini kakak akan menjelaskan nih bagaimana sih bentuk lambang, simbol dan bendera HW. Nah, kita lihat lambang Hizbul Wathon. Nah, di sini lambang HW itu berbentuk lingkaran hijau dengan gambar matahari yang memiliki sinar utama berjumlah 12 dengan monogram HW di bagian tengahnya. Sinar matahari berjumlah 12 tersebut bermakna bahwa setiap anggota pandu HW diharapkan mampu memancarkan sinar
kepentingan pribadi muslim sehari penuh kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya lambangnya nih, seperti ini. Nah, lanjut. Simbol dari Hizbul Wathan. Simbol Hizbul Wathan adalah sebagai jati diri anggota pandu Hizbul Wathan, yaitu berupa lingkaran dengan gambar sekuntum bunga melati di dalamnya, serta sebuah pita yang bertuliskan Fastadikul Khairat, yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, lanjut. Di sini ada kuncup bunga juga nih, kuncup bunga melati dengan daun mahkota berwarna putih yang berarti kan suci dan berjumlah 5 helai bermakna rukun Islam. Nah, daun kelopak berjumlah 6 bermakna rukun iman, dan 2 lembar daun bermakna 2 kalimat syahadat. Nih di kiri kanannya kan ada 2 lembar daun ya. Nah, itu berartikan 2 kalimat syahadat. Ditopang oleh selembar pita yang berbentuk mulut tersenyum, bermakna pandu hawa itu harus selalu bahagia. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya bentuknya seperti ini. Nah, nanti ketika kalian memakai baju seragam Hizbul Wathan, itu nanti ada diletaknya di sebelah kanan kalian, kantung saku kanan kalian. Nah, itu nanti letaknya di situ tuh simbolnya. Nah, lanjut. Kita lanjut ke bendera nih. Bendera hawa itu seperti ini, berbentuk segi panjang dengan perbandingan lebar dan panjangnya 2:3. Di dalamnya berisi 6 garis hijau yang bermakna rukun iman dan 5 garis kuning yang bermakna rukun Islam. Di sudut sebelah kirinya itu terdapat lambang HW yang berwarna putih di atas dasar persegi panjang dan hijau dengan ukuran lebar dan panjangnya masing-masing sepertiga lebar dan sepertiga panjang benderanya. Nih kalian bisa lihat sendiri. Nah, bendera HW seperti ini ya. Nah, setelah tadi kita menjelaskan tentang lambang, simbol, dan bendera, nah lanjut nih. Kalian pasti pengen tahu kan identitas Hawa itu di seragam seperti apa? Nah, Hawa itu memakai baju seragam berwarna coklat keki. Nah, coklat keki seperti yang kakak pakai ini sekarang ya. Ini berwarna coklat keki. Nah, bagaimana sih bentuk seragam yang kalian pakai ketika kalian masih di tingkatan atfal, tingkatan pengenal, atau tingkatan penghela? Nah, kakak masih tingkatan pramuka. Nah, lanjut ya. Di sini kalau di tingkat SD kalian disebut dengan atfal. Nah, kan kalau di pramuka kalian disebutnya siaga ya. Nah, lanjut di tingkat SMP kalian disebut dengan pengenal. Nah, kalau misalnya kalian di pramuka itu disebutnya penggalang. Nah, kalau di SMA kalian tingkatnya penghela. Kalau di pramuka disebutnya penegak. Nah, di sini kita jelaskan ya secara dari atfal sehingga penghela. Nah, atfal nih kalian lihat di tampilan PowerPoint, kurang lebih atributnya seperti ini dengan memakai topi pet dan memakai hasduk atau kacu ya berwarna hijau bergariskan kuning. Nah, banyak tanda jabatan yang lainnya. Nah, kita lanjut, kurang lebih gambarnya segini ya untuk atfal ya. Nah, kalian akan lanjut di pengenal nih, tingkatan kalian. Nah, ketika tingkatan kalian akan memakai baret untuk yang putra. Untuk yang putri memakai topi. Nah, di sini kalian bisa lihat warna bajunya warna coklat keki, warna celana kalian warnanya biru donker atau biru gelap ya. Nah, di sini nanti ada yang namanya batge kuartil. Nah, nanti kalian lihat nih sebelah kanan baju kakak itu ada batge kuartil atau batge wilayah. Nah, di sini nanti gambar itu biasanya menunjukkan ke sesuatu yang menciri khaskan dari wilayah kalian. Kayak kalau kita nih, kita kan ada di Provinsi Jawa Barat ya. Nah, di sini gambarnya ada gedung Bosca, Observatorium Gedung Bosca. Nah, lanjut lagi, yang kalian pakai nanti ada hasduk warna hijau bergariskan merah dan putih. Hijau bergariskan merah dan putih. Nah, kalau yang kakak pakai saat ini adalah dasi. Nah, dasi dari Hizbul Wathan. Nah, Hizbul Wathan boleh memakai dua yang ada di setengah leher, untuk setengah leher. Yang pertama adalah hasduk, yang kedua adalah dasi. Nah, hasduk dipakai ketika kalian latihan di luar, dan satu lagi dasi dipakai untuk kegiatan yang bersifat formal atau di dalam ruangan. Seperti kakak ini lagi menjelaskan, kakak memakai dasi karena masih masuk ke dalam ruangan. Nah, nanti kalian juga di sini akan mendapatkan tanda pengenal, TKT pengenal atau tingkatan kalian nih. Tingkatan kalian yang warna merah nih yang sebelah kiri, nanti kakak
kalian. Itu dengan cara kalian nanti menyelesaikan SKT kalian. Nah, nanti ada yang namanya pengenal utama, ada yang namanya pengenal madya, dan ada pengenal purwa. Nanti kalian di situ bisa kalian lihat ya. Lanjut dengan memakai baret dan topi. Nah, nanti di atasnya kalian akan memakai tanda topi warna merah juga nih, sama kayak di pramuka. Kalau penggalan kan warna merah ya. Nah, kalau di sini di pengenal juga sama warna merah. Nah, ada nanti ada nama kalian di sebelah kanan dada kalian, ada yang namanya tanda jabatan nih di sebelah kantong kanan kalian. Nah, tanda jabatan ini kalian bisa dapatkan ketika kalian nanti memimpin suatu kelompok di Hizbul Waton ya. Nanti kalian bisa mendapatkan itu, entah kalian ketua, sekretaris ataupun bendahara. Nah, nanti kalian memakai tanda jabatan itu. Nah, nanti ada juga yang namanya tanda penghargaan. Nah, bentuknya bintang yang bergambarkan bintang dan ada tulisannya nih. Nanti di tengah-tengahnya ada 1, 2, 3 dan 4. Itu menunjukkan berapa lama kalian ada di kepanduan pengenal. Nah, lanjut. Dan di sini ada tanda pelantikan yang tadi kakak sudah bilang ya, tanda pelantikannya ada di sebelah kanan. Tanda pelantikan kalian itu berwarna merah ya. Oke. Lanjut. Ini panduan seragam penghela atau tingkatan penegak nih yang dari SMA. Nanti ketika kalian sudah lulus dari SMP, kalian naik ke SMA, kira-kira bentuk dari seragamnya seperti ini ya. Lanjut. Nah, untuk materi yang terakhir nih, kakak akan sampaikan mas dan himne ya. Nah, di sini Rakanda tidak ingin menyanyikan gitu ya, tapi Rakanda punya tugas nih ke kalian nih. Coba nanti dibuatkan sebuah lagu yang kalian nyanyikan tentang Mars Hizbul Waton. Nah, nanti kalian kirimkan ke panitia bagaimana kalian cara menyanyikan Mars Hizbul Waton. Referensinya kalian bisa cari di media YouTube ya. Media YouTube kalian bisa cari dan bisa kalian dengarkan, hafalkan, dan nanti kalian kirim ke panitia MPLS ya. Nah, itu dari materi yang kakak sampaikan. Nah, oke, mungkin sedikit saja itu yang kakak sampaikan di materi MPLS ini. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan dan hal-hal yang kalian masih belum ketahui, bisa kalian tanyakan ke Rakanda ya. Bisa kalian tanyakan ke Rakanda ketika kita ketemu atau apa. Mungkin nanti dalam latihan-latihan selanjutnya kita bakal membahas secara penuh apa itu Hizbul Waton dan latihan-latihan yang kira-kiranya menyenangkan untuk kalian. Nah, jadi kalian nggak usah takut untuk mengikuti gerakan kepanduan Hizbul Waton, karena pada dasarnya gerakan kepanduan Hizbul Waton itu sama dengan gerakan pramuka ya. Yang membedakan hanyalah gerakan kepanduan Hizbul Waton berdasarkan asas Islami ya, tidak boleh melenceng dari kegiatan al-Islam. Oke. Nah, mungkin itu saja yang kakak bisa sampaikan atau Rakanda yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang telah disampaikan oleh Kak Aman. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Jangan lupa ya, kalian kerjakan tugasnya. Nanti linknya akan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Nun wal kolam